politikus pertama di dunia yang membuat konstitusi pertama di dunia di saat orang lain masih barbar. Nah, kalau kita cerita sisi Nabi yang seperti ini, siapa yang bisa menandinginya, saudaraku? Baik, masih. Udah masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Abi Haikal. Waalaikumsalam. Saya agak gelap-gelap nih. Sebab apa? Sebab nggak bisa menolak permintaan dari Bang Mardhani Alisera yang mereka direkomendasikan malam-malam. Saya baru selesai ceramah jam 9. Saya bilang oke, kalau begitu, kalau terlambat oke. Terima kasih atas waktunya. Siap, terima kasih. Langsung ke Bapak Haikal. Bagaimana Bapak Haikal terkait dengan tema kita pada malam ini terkait kepemimpinan Rasulullah SAW? Apakah ada saat ini atau tidak di bangsa kita? Bagaimana Bapak Haikal? Baik. Kesimpulannya udah pasti tidak ada. Mustahil ada. Apalagi Jokowi, apalagi presiden, apalagi menteri-menteri, mustahil lah gitu ya. Walaupun mungkin ada 0,1, 0, sekian persen lah gitu ya. Ya, kenapa? Karena izinkan saya menyampaikan beberapa hal ya. Dan bukan penghinaan kepada presiden, bukan. Kita juga, antum juga gitu loh. Jangan ini dipotong oleh buzzer kemudian dianggap menghina Presiden Jokowi, tidak. Kita juga bahkan izinkan kalau saya berkata seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua dikumpulkan tidak 1% daripada kepribadian Rasulullah, begitu kan, gitu ya. Dan jadi kalau umpamanya dikatakan menuju ke sana, nah kita berlomba untuk menuju ke sana, gitu ya. Kalau kita kategorikan beliau Rasulullah kemudian pemimpin, maka pasti yang terlintas di benak kita adalah presiden, gitu kan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai pembahasan tadi intermezzo supaya kita rada-rada seru gitu ya. Begini, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mengawali dengan kata-kata bahwa Nabi itu adalah bangkir pertama di dunia. Kenapa? Karena di usianya 25 tahun, kekayaannya itu luar biasa, tidak satu pun orang di Quraisy yang tidak berhubungan duit dengan Nabi. Sehingga kalau saya katakan pendapat saya berarti satu, kita lihat tidak satu pun orang kecuali dia mau berangkat keluar kota pasti dia titipkan barang di Nabi gitu. Berarti profesi Nabi yang kedua adalah kepala pegadaian pertama di dunia begitu. Kenapa? Kenapa? Karena semua orang yang keluar kota pasti menitipkan barangnya di Nabi. Beliau jadi bankir pertama di dunia yang selalu meminjamkan uang tanpa bunga kepada orang Mekah dan membawa barang dari luar kota masuk ke dalam. Tidak berlebihan lagi kalau saya katakan beliau eksportir pertama di dunia. Dan beliau memperkenalkan importir pertama di dunia. Gitu. Oke. Yang keempat ya. Jadi udah lengkap kepribadiannya, sekarang yang keempat. Ketika dalam kitab yang saya baca belum lama, Ibnu Hajar Al-Asqalani bercerita, ketika kita berjalan di satu tempat, di mana tempat itu asing buat kita, dan kita harus berhati-hati dengan membayar orang sekitar supaya tidak jatuh ke jurang, supaya gurun tidak masuk ke sarang hewan, supaya kita tidak masuk ke lembah, maka kita mesti bayar orang. Dan itu dibenarkan oleh Nabi sehingga orang itu bertanggung jawab kalau kita ada kecelakaan. Maka tidak boleh berlebihan juga kalau saya katakan beliau adalah
kepala asuransi pertama di dunia, asuransi kecelakaan, begitu. Jadi beliau telah meletakkan semua dasar, tidak satu pun yang tidak diletakkan oleh beliau. Yang ke berapa? Dihitung saja tuh Bang, Mas, udah banyak banget. Yang berikutnya, mari kita lihat lagi ya. Rasulullah membuat 47 pasal dalam konstitusi Madinah. Pasal 1 bunyinya ya bahwa kedudukan manusia ditetapkan oleh Nabi sama dan tidak boleh dilihat dari sisi kulit, warna kulit, suku, ras, kelompok dan golongan. Ya, seraya beliau memanggil Abu Bakar Siddiq yang notabene-nya kaya bangsawan, dipanggil juga Bilal bin Rabah yang notabene-nya budak dan miskin. Apa kata Nabi? Tidak ada kemuliaan Abu Bakar dibanding Bilal, tidak juga dibanding Bilal dengan Abu Bakar kalau dilihat dari sisi kecuali takwa. Beliau juga memanggil Ali bin Abi Thalib. Ini keluarga Nabi, Ahlul Bait, ya, dan kemudian mantu lagi. Dipanggil juga Salman Al-Farisi yang notabene bukan orang Madinah, bukan orang Mekah, maaf. Dipanggil dan Nabi juga mengatakan tidak ada kemuliaan Salman dibanding Ali dan tidak juga keutamaan Ali dibanding Salman. Bayangkan, mari izinkan saya menceritakan tahun 622 ya. Itu Nabi buat tahun 622. Di saat itu di sebelah utara ada Romawi di mana kerajaannya hanya mengakui yang keturunan raja. Yang enggak keturunan enggak boleh lambat laun dan enggak boleh menikah. Yang boleh menikah hanya keturunan Raja Heraklius gitu. Jadi kalau yang bukan raja nggak boleh menikah. Jadi wanita-wanita yang ada hanya untuk mereka. Dan wanita yang bukan raja keturunan ini untuk makanan singa, gladiator. Kita kenal seperti itu. Di bawah ada penyembah matahari. Ya yang semuanya harus penyembah matahari kalau nggak dibunuh. Di utara Romawi kalau nggak ikut agama Romawi dibunuh. Di sebelah barat ada Habasyah, Najasi. Kalau nggak ikut Raja Najasi dibunuh atau keluar. Di sebelah timur ada Persia, agamanya Majusi. Kalau nggak ikut agama Majusi dibunuh atau keluar dari negara itu. Bayangkan Nabi Muhammad dalam pasal singkat ya, saya mau sekian singkat. Dalam pasal 6 Rasulullah mengatakan apa dalam pasal 6? Negara harus menjamin setiap warganya bebas untuk beragama dan tidak boleh dipaksa. Seraya Nabi mengatakan haram hukumnya kecuali menjaga kehormatan orang-orang yang bukan Islam. Nah, ini pasal 2 sampai 11 saya skip karena 2 sampai 11 bunyinya sama. Persatuan antara suku Aus dan suku Khazraj, persatuan antara Bani Quraidah dengan Bani yang lain sama. Jadi saya singkat. Nah, apa yang saya mau sampaikan? Beliau itu adalah negarawan terbesar di dunia. Gitu. Beliau adalah selain negarawan pertama di dunia, beliau politikus pertama di dunia yang membuat konstitusi pertama di dunia di saat orang lain masih barbar. Nah, kalau kita cerita sisi Nabi yang seperti ini, siapa yang bisa menandinginya, saudaraku? Siapa coba? Kalau kita bicara Nabi seperti ini, siapa yang bisa menandinginya? Tidak satu pun gitu loh. Tidak satu pun. Dan saya juga mau mumpung dalam event seperti ini, saya juga mau menyampaikan. Yang disebut Nabi buta huruf, itu kan periode awal. Ketika datang malaikat Jibril mengatakan Iqra, itu pun Nabi al-Ummi disebut masih perbedaan pendapat. Tetapi setelah Madinah, sama, nggak ada yang berbeda pendapat. Rasulullah minallah yatslu suhufan mutahharah. Nabi yang membacakan suhufan, lembaran-lembaran. Jadi yang kita bicarakan ini dahsyat. Tidak cukup untuk diwakili oleh satu orang pemimpin atau dibandingkan. Maka ketika seseorang lah yang mengatakan lebih berjasa mana antara Bung Karno dengan Nabi Muhammad, ini menurut saya cacat otak gitu loh. Cacat otak. It is not comparison. It's not comparable gitu loh. Jadi bagaimana mungkin kau bisa pilihkan? Kenapa? Karena kita kenal takbir karena Nabi, kenal ibadah karena Nabi, kenal keadilan karena Nabi. Kita tahu persatuan karena Nabi. Kita kenal tauhid karena Nabi. Kita kenal Pancasila karena Nabi. Kita kenal pasal 27, equality before the law,
Nabi yang katakan dalam pasal yang ke-15. Bayangkan dalam pasal yang ke-16 berikutnya, Nabi Muhammad menerapkan paspor dan visa. Mungkin pemirsa ketawa dengarnya, tapi izinkan saya menyampaikan bunyinya. Rasulullah menetapkan bahwa semua masuk kota Madinah, sementara orang yang bukan orang Madinah harus lapor. Artinya apa? Nabi telah terapkan paspor dan visa tahun 622. Jadi how can? It is not comparable, sekali lagi. Apakah ada? Tidak ada gitu loh. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang kagum-kagum dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sendiri yang mengatakan dialah sebab atas segalanya. Yang dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka 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 ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, tidak aku ciptakan langit bumi serta seisinya. Itu sesi 1 tentang Nabi.